Kepalanya bertanduk dan lidahnya menjulur seolah-olah ingin menjilat apa yang ada di sekitarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Wisata Unreal. Buat teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Semoga saja dilancarkan segalanya, dilancarkan rezeki, iman dan takwanya. Oke, saya akan bercerita sebuah perjalanan hidup menceritakan tentang dimensi. Matahari bersinar cerah seperti cerianya hati yang kebetulan lagi masanya berbuah manis. Muda-mudi yang dilanda asmara, keduanya baru saja mengungkapkan masing-masing isi hatinya. Pasangan ini bernama Bulan dan Bumi. Suatu sore, mereka mengunjungi salah satu tempat camping atau camping ground yang berada di suatu masa. Dan tentu mereka keduanya bermalam dengan alasan menikmati bagian dari hidup, yaitu alam. Sampai tiba di suatu momen malam yang tentu gelap, dan Bulan pun berkata kepada Bumi, "Malam ini begitu gelap, menatap wajahmu saja terlihat remang dan bias." Bumi keheranan dengan refleks menjawab, "Loh, memang kenapa?" Sambil menatap wajah Bumi, Bulan pun berkata, "Di tengah kegelapan ini, apa kamu terlintas memikirkan wanita lain?" Bulan, justru dengan kegelapan, tidak bersamamu sekalipun, hati ini akan selalu terang karena aku memilikimu, sang rembulan yang selalu menerangi sisi gelapku. Bulan pun tersenyum dengan perasaan tersanjung. Malam begitu tenang dengan api unggun dan jelaganya menjulang tinggi ke atas langit. Nyanyian alam yang bersiul lirih melengkapi sunyi dan jauh lebih tentram ketika mereka menyatu dengan alam. Namun suasana romantis itu sekejap hilang. Tiba-tiba angin menerpa dan tidak tahu arahnya dari mana. Api yang menyala itu pun padam. Bulan ketakutan. Bumi mencoba menenangkannya. Lalu mereka keduanya sama-sama berdoa karena takut terjadi apa-apa di malam itu. Sekejap angin itu hilang. Untungnya tenda mereka tidak terlepas. Bulan pun berkata, "Ada apa ini Bumi? Kok tiba-tiba angin begitu kencang? Apakah kita melakukan kesalahan?" Bumi hanya terdiam saat itu. Lalu keduanya keluar tenda dan memastikan tidak ada patok yang terlepas. Di sini sangat aneh. Apa yang mereka lihat di luar begitu tenang, bahkan tidak ada satupun orang yang keluar dari tendanya. Malam yang tadinya hangat dan romantis itu ini berubah menjadi teror. Tidak lama kemudian, dengan posisi mereka berada di luar tenda, dari kejauhan ada seseorang yang kelihatannya jalan menuju ke arah mereka. Ternyata benar, ada seorang kakek tua yang menghampirinya. Bumi dan Bulan di situ terdiam. Justru kakek itu yang berkata, "Jang, Kade, langit jeung bumi, berang jeung puting, ade jeung goreng." Mereka berdua tidak mengerti dengan apa yang dikatakan kakek itu. Sedikit bengong dan berpikir,
Tiba-tiba mereka berdua seolah-olah terhanyut dengan perkataan kaki tersebut, dan rasanya seperti terbangun dari mimpi, namun itu nyata. Karena mereka berdua masih berdiri di luar tenda, tapi kaki itu sudah tidak ada. Bulan berkata kepada bumi, "Apakah kamu merasakan hal yang sama?" "Iya Bulan, kemana kaki itu?" Setelah melihat sekitar, mereka dikejutkan dengan suasana camping ground yang gelap gulita. Tidak ada tenda satupun kecuali mereka berdua. Tempat yang asing dan sama sekali belum pernah mereka lihat sebelumnya. Lalu, tiba-tiba terdengar suara misterius. "Kalian berada di dalam suatu tempat. Kalian tidak ada di dalam dimensi nyata, namun kalian ada dalam kehidupan ini." Tentu mereka berdua ketakutan. Namun bulan seolah-olah bersinar penuh di dalam kegelapan itu. Dan dengan beraninya, bulan pun berkata, "Kamu siapa? Apa salah kami?" "Hahaha, aku sama seperti kalian, bagian dari alam." "Lantas, kenapa kamu membawa kami ke sini?" "Kalian telah lupa, alam akan membawa siapapun yang ada dalam bagiannya." Mereka berdua terdiam. Namun, di tengah ketakutan itu, bumi agak sedikit kesal dan membawa lari bulan sambil menggenggam tangannya untuk menghindari suara misterius tersebut. "Sudahlah Bulan, mari kita tinggalkan tempat ini." Di tengah perjalanan untuk melarikan diri, mereka hilang arah dan sadar bahwa apa yang dialaminya adalah bukan berada di alam mereka. Dengan tergesa-gesa, mereka selalu dihantui bisikan misterius, dan sampai akhirnya bisikan tersebut menampakkan diri dengan suara yang geram, tinggi besar, dan sekujur tubuhnya dikelilingi oleh api. Matanya merah menyala, menatap tajam. Kepalanya bertanduk dan lidahnya menjulur seolah-olah ingin menjilat apa yang ada di sekitarnya. Makhluk itu tertawa. "Hahaha, kalian mau kemana? Kita adalah takdir." Di ujung rasa takut, bumi hanya ingin kembali hidup bersama bulan yang selalu berdampingan. Dengan gagahnya menentang makhluk misterius tersebut, lalu berkata, "Kami adalah kehidupan, saling berdampingan dan menghiasi persinggahan malam." "Hahaha, dan saya adalah persimpangan siang dan malam, yaitu kegelapan." Sampai akhirnya bumi menginjakkan kaki dan seketika tempat tersebut terguncang. Bulan membantu saat itu. Ini guncangan tersebut menyatu dengan badai yang begitu dahsyat. Sang misterius sedikit tergoyah dengan apa yang bulan dan bumi lakukan. Mereka bertarung, namun bulan dan bumi kewalahan. Guncangan dan badai tersebut kini tercampur abstrak dengan gumpalan api yang menyala-nyala. Tentu hawa yang sangat panas, sehingga melelehkan alam gelap yang berada di sekitarnya. Suara gemuruh dan kilatan petir menyayat-nyayat. Pertempuran sengit mereka bertiga. Dalam lama kemudian, bulan dan bumi terpental. Dan jaraknya begitu jauh. Guncangan terhenti, badai pun hilang. Namun, api tetap berkobar di sekelilingnya.
Dengan kondisi yang tak berdaya, bumi tentu terlena, memikirkan sang bulan yang jauh terpisah, namun ia tak berdaya. Bumi pun berkata, "Apa yang kamu maksud dengan takdir?" "Akulah ingkar. Keberadaan kita adalah takdir dan saya telah berjanji." Bumi sedikit memanfaatkan tenaganya yang tersisa. Tentu tidak lain karena kehadiran sang misterius ini sangat mengganggu ketentraman dirinya. Pertarungan itu kembali, dan sampai akhirnya sang misterius menggenggam bumi dan menjilat dengan jularan lidahnya yang panjang. Namun, tiba-tiba datanglah cahaya begitu dahsyat, menghampiri misterius yang sedang menggenggam bumi dan bulan yang jauh terlempar dari arah bumi. Perjalanan panjang, dengan sekejap ketiganya kembali ke dimensi nyata, dengan bumi dan bulan tetap berdampingan, namun keduanya masih tetap dalam genggaman sang misterius. Kenyataan yang tidak kita pungkiri, bumi dan rembulan yang sudah lama menerjang kisahnya. Tentu mereka sudah tua dan berbagai macam kehidupan telah silih berganti di atasnya. Sampai detik ini, kebenaran adalah suatu peradaban yang tentu menghiasi. Siang dan malam yang sudah berulang-ulang kali, tanpa lelah dan keluhan. Di antara bumi dan bulan yang terpisah, namun tetap kita rasakan berbagai keindahan, nikmat, dan harapan. Namun semua itu adalah genggaman kenyataan yang perlu kita cerna. Karena semua karunia yang kita nikmati adalah sebagian dari peradaban sang misterius yang selalu ada dalam ikatan janjinya. Tidak lain adalah setan. Kisah yang menjadikan tiga golongan ini adalah gambaran dari sisi gelap kehidupan yang semakin hari tentu akan rapuh dan menjadi bagian sejarah yang mungkin saja tidak ada ujungnya. Sampai peradaban ini tertulis kiasan yang nyata, yaitu fana.